Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 26 April tahun 2021. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai 18. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak lahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi, untuk kedua kalinya, suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pemimpin sejati. Yesus adalah pemimpin yang menunjukkan model kepemimpinan sejati. Tidak ada model kepemimpinan ideal dan sejati di luar Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes dicatat bagaimana Yesus berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini menunjukkan visi kepemimpinan Yesus. Arah atau orientasi dari kehadirannya adalah agar manusia memiliki hidup yang benar. Di sepanjang hidup dan karyanya, orientasi ini sedemikian terlihat karena itu sungguh benar bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Dari begitu banyak hal mengenai kepemimpinan atau kegembalaan Yesus, mari kita melihat beberapa hal berikut ini. Pertama, Yesus tidak berkompromi dengan kelemahan. Dalam banyak kisahnya, dalam Injil-Injil, sangat terlihat bagaimana Yesus adalah sosok pemimpin yang tegas dan tidak berkompromi dengan kelemahan. Seakan ia hendak menyatakan kepada para muridnya, termasuk kita pada hari ini, bahwa hidup yang benar adalah hidup yang tidak berkompromi dengan dosa. Kedua, Yesus memiliki otonomi diri yang kuat. Yesus tetap kokoh dan tidak tenggelam dalam relasi. Relasi tidak boleh membuat manusia terperangkap untuk mengabaikan kebenaran. Sebab sering terjadi relasi manusiawi seperti persahabatan justru membuat suara kebenaran menjadi lumpuh. Ketiga, Yesus menjalin relasi yang sedemikian intensif dengan Bapa. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa tidak pernah ada perjuangan kebaikan dan kebenaran yang akan konsisten jika tidak disertai dengan relasi yang intensif
dan mendalam dengan Allah. Keempat, Yesus menunjukkan bagaimana kerendahan hati dan pengorbanan adalah keutamaan yang perlu menjadi bingkai dari suatu perjuangan kebaikan atau kebenaran. Tanpa kerendahan hati dan pengorbanan, perjuangan kebaikan atau kebenaran dapat menjadi kendaraan kejahatan. Saudara-saudariku terkasih, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu." Hal ini dapat kita artikan hanya melalui sistem kepemimpinan yang diteladankan Yesus itulah, maka persekutuan beriman dapat mengarah kepada hidup dalam segala kelimpahannya. Karena itu, marilah dalam hidup harian kita menerapkan model kepemimpinan yang telah diteladankan oleh Yesus. Dengan begitu, kita menjadi agen keselamatan bagi sesama. Semoga demikian. Amin.